Nah, ini saya selalu membayangkan ya, kalau pilot ya untuk pesawat-pesawat mungkin charter atau kadang-kadang pesawat dengan misi khusus ya tanpa membawa penumpang. Kekhawatirannya kan kekhawatiran untuk dirinya sendiri atau mungkin pilotnya atau co-pilotnya. Nah, tapi ini membawa penumpang. Saya nggak tahu apa ketakutan atau apa yang selalu terpikirkan ketika mau terbang dengan jumlah penumpang yang relatif banyak sekali. Apa yang terpikirkan bagi seorang pilot, apalagi pilot perempuan, ketika dia harus terbang dengan penumpang sebanyak itu? Kalau saya sih selalu berdoa, dan dengan banyaknya penumpang itu pasti saya yakin semua berdoa. Jadi kekuatan saya bertambah dengan doa-doa para penumpang Jadi itu. penumpang berdoa semua. Iya, semua pasti saya yakin. Saya sama istri pun kemana-mana kalau mau naik Pasti. pesawat itu harus berdoa dulu. Ya, Betul. naik kereta api pun kami berdoa. Kalau Airbus ini penumpangnya berapa? 180. Baik. Nah, soal pengalaman tadi saya sempat cerita di depan bahwa Monica ketika jadi co-pilot dulu itu pernah menggantikan pilotnya karena pilotnya keracunan makanan, begitu? Iya, betul. Apa yang terjadi? Bisa cerita sedikit? Jadi waktu itu penerbangan dari Jakarta ke Denpasar, Bali. Berapa menit sebelum kita turun dari ketinggian jelajah, tiba-tiba kapten saya ngeluh sakit perut. Setelah bolak-balik ke lavatory, katanya sampai mungkin ya udah nggak enak badan, lemes bolak-balik. Di situ dia udah ngeluh, aduh udah nggak enak nih. Saya tanyakan ke cabin crew ya, mungkin ada pilot yang extra crew. Jadi di AirAsia itu ada base Jakarta, Bali dan Surabaya, dulu ada Medan. Nah biasanya pilot yang bertugas di Bali itu datang kalau rumahnya di Jakarta, mereka ikut kita ke Bali karena besokannya akan ada tugas terbang. Jadi disebutnya extra crew. Kebetulan pada saat itu ada satu orang yang sedang extra crew ke Bali. Kemudian saya minta tolong cabin crew-nya untuk memanggil kapten tersebut untuk datang ke kokpit dan menanyakan apakah kapten bersedia membantu saya karena ini kondisi kapten saya saat ini sedang tidak baik atau sakit. Nah beliau bersedia untuk membantu saya di sebelah kiri, tapi tetap sebagai PIC-nya waktu itu karena ini nggak ada, saya yang nerbangin. Jadi bukan pilot pengganti ini, tapi tetap saya yang nerbangin sampai mendarat dengan selamat di Bali. Baik, itu pengalaman yang tidak mudah dan belum tentu semua orang mengalami itu ya. Iya, betul. Kalau penumpang yang meninggal di penerbangan karena kena serangan jantung itu gimana? Itu penerbangan dari Bangkok ke Jakarta, tiba-tiba di sekitar Pangkal Pinang ke Jakarta itu ada yang report cabin crew cap ini ada penumpang yang sakit. Oke, biasa kita harus ada prosedurnya. Coba paging dokter dulu, suster atau tenaga kesehatan yang ada di pesawat. Ternyata waktu itu ada satu suster tenaga kesehatan dengan cara menunjukkan identitasnya Bang. Jadi memang yakin ini suster atau ini tenaga kesehatan atau ini dokter. Beliau minta untuk menangani penumpang ini karena ternyata setelah dideteksi udah pingsan. Gitu dibaringkan, ini saya cerita dari pramugarinya, dibaringkan yang di depan itu Bang, yang di galley karena kan memang butuh tempat yang luas untuk menangani pasien yang mungkin pingsan atau suspek kena serangan jantung. Setelah diberikan pernapasan buatan, ya pokoknya untuk menyelamatkan penumpang ini bagaimana caranya, tetapi setelah dicoba tidak ada membaiklah kondisi dari penumpang ini. Akhirnya kabinnya minta mungkin segera minta pertolongan yang lebih karena perlengkapan di pesawat kan tidak selengkap di darat, tidak optimal. Akhirnya kaptennya bilang ya udah nanti kita sebutnya kalau ada emergency itu, terutama medical ya, kita kan bilang mayday. Jadi kita minta priority landing. Jadi begitu jadi pesawat-pesawat yang lain yang antri itu dialihkan dulu, kita mendarat duluan di bawah, kemudian diberikan pertolongan secepatnya dari kesehatan bandara. Tapi penumpang akhirnya selamat atau meninggal? Begitu di bawah, kita parkir, datang dari kesehatan bandara itu,
dibawa ke mobilnya, diberikan pertolongan lagi, tidak tertolong. Kalau di atas ada kejadian seperti itu harus mendarat secepatnya di bandara terdekat atau tetap terbang menuju tujuan? Mendarat di bandara setempat yang memang bisa kita landingin, Mbak. Kan ada beberapa bandara di Indonesia yang mungkin panjang bandaranya tidak mencukupi untuk didarati pesawat kita. Intinya harus turun dalam keadaan darurat. Walaupun satu orang yang mungkin terancam nyawanya ya. Iya, betul. Jadi tetap turun. Iya. Itu aturan mainnya ya. Iya. Setelah diturunkan dia semua beres, terbang lagi begitu. Iya, kalau kita bisa sudah selesai urusannya kita bisa kembali terbang lagi. Baik. Nah, dengar-dengar selain sekolah penerbang, ini sekolah penerbangnya di Surabaya ya? Iya, betul. Oke, selain sekolah penerbangan juga sarjana ekonomi ya? Iya, betul. Oh, jadi S1 mana lebih dulu, S1-nya atau penerbangnya? Saya sekolah terbang dulu, jadi saya tadi akhirnya ngambil teknik sipil, baru UTS di Juanda Flying School tuh buka, jadi saya ke Surabaya tes, ternyata saya lulus. Ya udah saya bingung tuh milih kuliah atau ini, tapi akhirnya saya milih di Juanda Flying School karena setelah saya pikir-pikir saya nggak kuat nih di teknik sipil, salah jurusan. Salah pilih jurusan. Salah pilih. Ya udah akhirnya saya di dunia penerbangan dicoba di Flying School ini, ternyata saya suka walaupun di situ kan semi militer, mungkin sama ya kayak di sini. Gitu. Jadi ya ada apel paginya, ada olahraga paginya, ada makan di long room gitu. Jadi benar-benar ngikutin, waktu itu kita mesnya di Angkatan Laut di Juanda. Jadi bareng sama perwira-perwira penerbang Angkatan Laut. Gitu dah. Lulus dari situ 2 tahun 96 itu lagi krisis ekonomi Bang Andi. Saya mau ngelamar di salah satu perusahaan di BUMN di Indonesia, ternyata saya harus punya syarat yang harus dipenuhi, akhirnya saya sekolah lagi di Halim di Avindo Angkasa Pilot School, ngambil multi engine, ternyata kurang, harus ngambil instrument rating. Saya balik lagi ke Juanda, ngambil instrument rating sambil kerja di sana. Setelah itu kerja, ternyata 10 bulan travel agent yang tempat saya kerja, karena pesawat yang disewa itu dipulangin, akhirnya tutup. Saya kuliah tahun 98 pas peristiwa Trisakti itu. Oke, jadi melanjutkan kuliah. Lulus 4 tahun sarjana ekonomi. Oke. Gitu. Nah, pernah belajar juga ke Swedia ya? Atau kemana? Ya, Swedia. Belajar apa itu? Itu saya belajar mengemudikan pesawat MD-80 series, jadi MD-82 dari Star Air disekolahkan ke Swedia. Oke, yang menyekolahkan siapa? Star Air itu perusahaan penerbangan. Oke, Gitu. jadi sempat disekolahkan ke sana juga ya, belajar. Berapa lama kalau belajar gitu? Cepat, hanya sebulan nggak sampai. Oke, 2 minggu khusus aja. untuk jenis pesawat itu ya? Jenis pesawat itu. Baik, waktunya untuk siswa bertanya ya, mewakili saya. Rahima, silakan mewakili aku ya. Saya izin bertanya, Cap. Nah, saya sebagai seorang perempuan, tentunya mungkin juga teman-teman rekan angkatan, taruni, kakak maupun adik junior, nantinya yang setelah dari sini lulus akan bekerja di bawah naungan Kementerian Perhubungan dalam menghadapi lingkungan atau dunia kerja. Tentunya bahkan sekarang ini pun kami banyak menemukan stereotip statement masyarakat terhadap perempuan tentang kapabilitasnya. Tentang perempuan bisa apa sih? Perempuan maupun jadi leader pun nanti akan menyulitkan, atau bisakah mereka mengambil keputusan, dan bahkan lebih jahatnya lagi, banyak stereotip statement masyarakat yang menyatakan bahwa perempuan lebih cocok di dapur saja, mengurus rumah tangga, hal-hal jahat seperti itu. Nah, pertanyaan yang ingin saya tanyakan adalah dari sudut pandang Kapten Monica, bagaimana sudut pandang Kapten Monica dalam menyikapi stereotip seperti itu, dan bagaimana saran dari Cap Monica terhadap kami agar mampu menyikapi hal tersebut bukan sebagai penghambat dalam berprestasi maupun keberanian kami dalam memimpin. Oke, baik. Terima kasih Rahimah atas pertanyaannya. Saya mencoba menjawab ya. Saya mencontohkan diri saya sendiri aja, saya perempuan dan saya bekerja di dunia laki-laki yang notabene masih jumlahnya di Indonesia mungkin
masih di bawah 5%. Saya harus, dan tentunya kaum saya ya, harus satu punya prestasi. Jadi itu ditunjukkan bahwa kita juga mampu, kita juga bisa gitu. Apapun itu, nggak hanya di pilot ya, di semua bidang. Jadi tidak ada kata tidak bisa, tidak ada jadi stereotip yang berkembang itu terpatahkan semua. Tapi kan tidak ada yang instan, semuanya perlu proses, perlu perjuangan. Sedikit demi sedikit, kayak saya mungkin bisa duduk di sini, saya alhamdulillah terima kasih Bang Andi, karena mungkin sama kesempatannya juga nggak banyak, dan saya pengen memberikan motivasi ya bahwa nggak hanya perempuan atau laki-laki, kita bisa menjadi apa yang kita mau, asal kitanya sendiri punya kemauan dan kemampuan tentunya. Jadi tunjukkan aja bahwa kita bisa, kita mampu. Prestasi kan nggak hanya di sini aja, mungkin Rahimah nanti ini terikat dengan pemerintah ya. Kalau dari sini langsung diangkat jadi ASN. Nah, Siap ya. itu kan bisa mendaftar beasiswa tuh untuk sekolah di luar negeri. Dari situ mungkin bisa berprestasi lagi, mempunyai program-program apa nih yang akan dikembangkan oleh Kementerian Perhubungan. Kemudian selain itu juga networking, nggak hanya bergaul hanya di lingkungan perhubungan aja, mungkin nanti Rahimah juga bisa di lingkungan kementerian yang lain atau di sektor swasta. Jadi satu, upgrade diri, punya prestasi, networking juga harus, kemudian tambah lagi skillnya ditambah. Jadi itu mungkin salah satu pembuktian ya untuk orang-orang yang melihat kita kaum perempuan tidak bisa, kembali lagi ke diri kita. Izin Cap, berarti menjadi seorang perempuan itu tidak menghambat kita dalam berprestasi. Iya betul. Gitu. Baik. Terima kasih. Terima kasih Rahimah. Ini aku kasih buat Rahimah. Kita berikan aplaus sekali lagi untuk perempuan yang luar biasa ya. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.